היי, לכי הביתה. اطلع من هون! اطلع من هون! اطلع برا! روح من هون! اتركني! الضفة الغربية أنا مجموعة مسلحة تبع لحزب فتح القمر في عملية عسكرية باليوم أكثر من بيت وزير الحربية. بس نقول يا أخونا أخبيها بو ميشو على معلومات عنه يا بو ميشو بطوخ شتاين אני דוקטור טקילה. טקילה שתיים, טוב? Bayangin deh, ada kebun lemon yang sederhana banget. Pohon-pohon lemonnya berdiri tenang dan buahnya segar-segar banget. Tapi buat Salma, cewek Palestina di film Lemon Tree, kebun ini lebih dari sekadar pohon. Kebun ini penuh makna. Di balik keindahan pohon lemon itu, ada konflik, ketegangan politik, dan perjuangan untuk menjaga tanah warisan. Jadi, Lemon Tree bukan cuma soal pohon lemon doang, tapi tentang hak asasi manusia, ketidakadilan, dan perjuangan melawan sistem. Kebun lemon kecil ini jadi simbol perlawanan yang besar banget. Di film Lemon Tree, kita dikenalin sama Salma, seorang janda Palestina yang tinggal di desa dekat perbatasan Israel. Dia punya kebun pohon lemon yang diwarisin dari keluarganya, dan pohon-pohon itu tuh bener-bener penting banget buat hidup Salma, nggak cuma secara emosional, tapi juga buat penghidupannya. Awal-awal film, Salma kelihatan banget merawat kebunnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kebun ini tuh salah satu harta yang dia punya, yang juga jadi sumber nafkah buat dirinya. Sementara itu, situasi politik di sekitar situ mulai makin tegang, karena konflik antara Palestina dan Israel makin memanas. Tiba-tiba, hidup Salma jadi berantakan banget setelah ada Menteri Pertahanan Israel yang baru aja dipindahin ke rumah yang deket banget sama kebun lemon miliknya. Salma dengar kabar kalau militer Israel mau bikin tembok pengaman di sekitar rumah menteri itu, yang berarti kebun lemonnya bakal dihancurin. Nah, dari sini, Salma mulai berjuang keras buat ngelawan dan menjaga pohon-pohon lemon yang udah jadi simbol hidupnya. Menteri Israel dan militer mikirnya kebun lemon Salma bisa jadi tempat perlindungan atau persembunyian buat orang-orang yang pengen ngelakuin aksi kekerasan atau sabotase. Soalnya kebunnya deket banget sama rumah pejabat penting. Jadi, mereka nganggap pohon-pohon yang ada di kebun Salma bisa jadi tempat sembunyi yang cocok buat orang-orang yang punya niat jahat. Makanya, mereka beranggapan kalau kebun itu bisa jadi tempat yang ideal buat nyusun serangan tanpa ketahuan. Di film ini, ada juga kekhawatiran bahwa dengan akses langsung ke kebun, orang yang mau nyerang bisa pakai pohon-pohon itu buat nutupin gerakan mereka, misalnya buat ngelempar granat atau senjata lainnya ke rumah menteri tanpa ketahuan. Kebun lemon Salma kan cukup tinggi, banyak pohon yang bisa nutupin gerakan orang, jadi memungkinkan orang-orang yang nggak diinginkan buat nyusup tanpa ketahuan sama sistem keamanan. Pihak keamanan nganggap kebun lemon harus dihancurin buat nambahin pengamanan dan mengurangi potensi ancaman ke rumah menteri dan orang-orang di sekitarnya. Dalam pandangan mereka, pohon lemon itu bukan cuma tanaman biasa, tapi udah jadi ancaman buat keamanan pejabat tinggi. Salma, yang ngerasa kalau tanah dan kebunnya itu hak dia, mulai cari cara buat ngelawan keputusan itu. Dia datengin kantor hukum buat cari bantuan, tapi awalnya dia kesulitan banget cari pengacara yang mau bantu. Banyak pengacara yang takut atau gak mau ribut sama pemerintah Israel. Di sini, kita mulai lihat banget perbedaan antara Salma dan kehidupan orang-orang di sekitarnya, terutama soal hak atas tanah dan kebebasan pribadi. Salma mulai berjuang demi haknya meski terbatas. Sementara di sisi lain, kebijakan pemerintah Israel soal wilayah dan keamanan benar-benar ngaruh ke kehidupan warga Palestina. Lewat beberapa pertemuan yang dilakukan Salma, film ini mulai nunjukin ketegangan yang makin meningkat, gak cuma buat Salma secara pribadi, tapi juga dalam konteks politik antara Israel dan Palestina. Dalam waktu yang berjalan, kita juga mulai lihat hubungan Salma sama tokoh lain,
salah satunya Ziad, seorang pengacara yang akhirnya setuju buat bantu meski ada resiko besar. Ziad kelihatan banget simpati sama perjuangan Salma, dan meskipun dia punya latar belakang yang sama, dia harus ngadepin tekanan dari pihak berwenang yang ngedorongnya mikirin akibat hukum dan sosial dari kasus ini. Salma dan Ziad pun mulai kerja sama cari jalan keluar supaya kebun lemonnya gak dihancurin. Di sisi lain, film juga mulai nunjukin lebih banyak sisi manusiawi dari istri Menteri Pertahanan Israel, Miriam, yang tinggal deket kebun Salma. Dia bukan cuma sekadar pejabat yang kaku dan tanpa empati, tapi ternyata dia juga terjebak dalam situasi politik yang gak bisa dia kontrol. Ketegangan makin lama makin meningkat, dan kita lihat gimana Salma mulai mubah pendekatannya buat ngelawan kebijakan yang ngebahayain kebunnya. Setelah perjuangan hukum yang kayaknya nggak ngasih hasil yang oke, beberapa bagian dari kebun lemon Salma sekarang dipagari. Salma bahkan nggak boleh lagi masuk ke area yang udah dipagari itu. Di sisi lain, hubungan Salma sama Ziad mulai berkembang. Ziad yang awalnya cuma jadi pengacara, sekarang jadi lebih terlibat banget dalam perjuangan Salma, dan mulai nunjukin simpati lebih dalam terhadap kondisi Salma. Salma bukan cuma berjuang buat pohon lemon, tapi juga buat hak dan kebebasan pribadinya. Ada momen-momen di mana Ziad nggak cuma jadi pengacara profesional, tapi dia mulai kelihatan terikat secara emosional sama Salma dan perjuangannya. Bahkan, bisa dibilang ada benih-benih rasa suka di antara mereka. Salma mulai cari dukungan dari lebih banyak orang, mulai dari teman-temannya sampai media. Dia sadar banget kalau masalah yang dia hadapi bukan cuma soal pribadi, tapi juga tentang hak-hak individu di tengah ketegangan politik Israel-Palestina. Beberapa media mulai ngulik cerita Salma, dan perhatian publik pun makin banyak, walaupun nggak langsung bikin kebijakan berubah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel yang tinggal di sebelah kebun Salma mulai ngerasa tekanan banget dari situasi ini. Meskipun dia kelihatan pengen menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih manusiawi, dia tetap terikat sama aturan dan kebijakan yang bikin dia harus ngedukung pembangunan tembok pengaman itu. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel yang tinggal sebelahan sama kebun Salma makin terjebak dalam dilema moral. Meski dia terikat sama kebijakan dan hukum negaranya, dia mulai ngerasa kesulitan banget dengan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah. Salma pun makin terbuka buat dapetin perhatian internasional. Dengan bantuan media, dia coba bikin dunia tahu soal kisahnya dan kebun lemon yang hampir hilang. Dia ngundang wartawan buat liput ceritanya, berharap bisa narik perhatian dunia dan ngasih tekanan ke pemerintah Israel buat batalin rencana pembangunan tembok itu. Beberapa adegan nunjukin Salma ngobrol sama jurnalis dan ngenalin pohon lemon sebagai simbol perjuangannya dan identitas dirinya. Ketegangan makin memuncak ketika Salma dapat ancaman lebih keras lagi dari pihak militer Israel yang tetap ngotot pohon-pohon lemon harus ditebang. Salma nggak mundur, meskipun dia tahu banget ada konsekuensi besar yang bakal dihadapinya. Keputusan dia buat melawan bikin beberapa orang di sekitarnya jadi ngerespek, tapi nggak bisa dipungkiri, itu juga bikin hidupnya dan orang-orang yang mendukungnya makin susah. Semakin lama, ketegangan itu bawa Salma ke titik di mana dia merasa nggak ada pilihan lain selain menghadapi langsung ancaman yang datang. Dia terus berjuang dengan cara yang semakin berani, meskipun dia tahu banget kalau perlawanan ini bisa berakhir dengan kekalahan atau bahkan kekerasan. الضفة الغربية أنا مجموعة مسلحة تبع لحركة فتح قامت بعملية عسكرية باليوم أكثر من بيت وزير الخارجية. قصدكم مش أخونا؟ أخبيها بوميشو؟ معلومات عنه لا بوميشو بطوخ. شتايم، خليكم تكون تكيلة. تكيلة شتايم. أبي، طب مش أنا بشوف. لا أنا ما أتذكر. يلا. عظيم. Salma dan Ziad akhirnya bawa masalah ini ke pengadilan, dan ternyata nggak butuh waktu lama. Hakim langsung ngambil keputusan dan menolak keluhan Salma. Salma pun nangis,
Tapi dia nggak nyerah begitu aja. Dia langsung ajukan banding. Di sisi lain, Salma yang udah berjuang habis-habisan, sekarang harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Keputusan pemerintah Israel buat ngerobohkan kebunnya udah makin deket, dan Salma sadar kalau waktunya semakin sempit. Meski begitu, dia nggak berhenti cari cara buat melawan. Namun, perjuangan panjang itu mulai kelihatan dampaknya. Emosi dan fisik Salma mulai terkuras abis dan makin kerasa berat. Meskipun Miriam dan Salma berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada kedekatan manusiawi yang mulai muncul di antara mereka. Miriam, yang awalnya cuma dianggap sebagai simbol dari sistem yang menindas, mulai nunjukin sisi kemanusiaannya yang lebih dalam. Tapi, sayangnya sebelum mereka bisa ketemu lebih jauh, pihak keamanan Israel langsung tahu dan turun tangan. Di sisi lain, Ziad, pengacara Salma, juga makin terlibat secara emosional dalam perjuangan ini. Ada adegan di mana Ziad nginep di rumah Salma, dan mereka berdua kelihatan sangat dekat. Keduanya pakai piyama, dan ada momen mereka berciuman. Lalu, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Banyak media yang meliput kejadian ini. Dengan niat buat dapetin perhatian yang lebih luas, Salma akhirnya memutuskan untuk berdiri teguh di depan kebunnya, melawan langkah-langkah militer yang pengen ngancurin pohon-pohon lemon yang udah jadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Keputusan ini bukan cuma tentang melawan kebijakan pemerintah, tapi juga buat mempertahankan harga diri, identitas, dan hak hidupnya sebagai individu. Miriam mulai merasa kalau kebijakan yang dijalankan suaminya, terutama soal penghancuran kebun Salma, berlawanan sama prinsip moral dan kemanusiaan yang dia pegang. Dia merasa nggak nyaman dengan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah Israel yang seringkali mengabaikan hak-hak warga Palestina demi kepentingan politik dan keamanan. Miriam mulai peka dengan ketidakadilan yang dialami oleh Salma dan banyak orang lainnya, dan hal itu bikin dia tertekan. Perbedaan cara pandang mereka bikin hubungan Miriam dan suaminya jadi penuh ketegangan. Dan Miriam mulai nunjukin dukungannya ke Salma. Singkat cerita, hakim akhirnya memutuskan bahwa 50% dari pohon Salma yang paling dekat dengan rumah menteri harus dipangkas jadi cuma 30 cm, bukan dicabut sampai akar-akarnya. Meski nggak dicabut abis, ini tetap aja sebuah penghinaan. Pohon lemon mana yang bisa berbuah kalau tinggi maksimal cuma 30 cm? Walaupun Salma menolak keputusan ini, sayangnya keputusan udah final. Saat film mencapai akhir, ada perasaan bahwa meskipun Salma mungkin gak sepenuhnya bisa menang dalam pertempuran ini, perjuangannya punya dampak yang jauh lebih besar dari yang dia kira. Dia mungkin gak bisa ngubah sistem yang menindas, tapi usahanya menginspirasi banyak orang dan nunjukin kalau ketekunan dan keberanian individu bisa ngalahin bahkan ketidakadilan yang paling keras sekalipun. Film ini ditutup dengan nada yang ambigu, jadi kita nggak tahu pasti gimana nasib akhir perjuangan Salma. Tapi, pesan yang tersirat jelas banget, meskipun Salma nggak dapetin kemenangan total, dia berhasil menjaga integritas dan hak-haknya, serta nunjukin kekuatan manusiawi yang luar biasa dalam menghadapi ketidakadilan. Lemon Tree berakhir dengan menggugah pemikiran, ninggalin kesan mendalam tentang perlawanan pribadi terhadap sistem yang lebih besar dan ketahanan manusia di tengah tantangan yang gak bisa dihindari. Tapi, meskipun Salma akhirnya kalah di pertempuran hukum ini, Lemon Tree tetap ninggalin pesan yang kuat. Perjuangan Salma nunjukin gimana bahkan tindakan kecil pun bisa melawan ketidakadilan yang besar. Film ini nggak cuma soal pohon lemon, tapi soal kekuatan individu yang melawan sistem yang nggak adil. Lemon Tree ngajarin kita bahwa ketekunan dan keberanian itu bisa lebih penting daripada hasil akhir.
Film ini ngasih kita pertanyaan untuk dipikirin. Apakah kekuasaan dan kebijakan bisa ngancurin warisan seseorang? Atau apakah masih ada harapan buat perubahan kecil di dunia yang penuh ketidakadilan ini? Jadi, kalau kalian suka film yang bahas isu sosial kompleks, perjuangan individu melawan kekuasaan, dan simbolisme yang mendalam, Lemon Tree wajib banget ditonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan alur film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.